Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai transistor, di mana transistor itu sebenarnya adalah sama seperti dengan dioda. Hanya saja kalau dioda itu dia simbolnya seperti ini. Di sini ada anoda, di sini ada katoda. Di sini tipe P dan di sini tipe N. Ada yang menyebutkan ini proton, ini neutron, ada yang menyebutkan ini positif, ini negatif. Tapi kenyataannya adalah di sini sebenarnya adalah positif, ini adalah negatif. Arusnya mengalir dari kanan ke kiri. Ini adalah arus. Sedangkan elektron itu mengalir dari kiri ke kanan. Ini adalah sebuah dioda. Ini contohnya dioda. Jadi dioda ini adalah dioda tipe 1N 4001 4002, di mana dia memiliki kemampuan untuk mengalirkan arus sebesar 2 ampere. Sedangkan transistor itu sama seperti dioda. Jadi transistor itu ada dua macam. Tipenya itu terdiri dari tipe PNP dan tipe NPN. Jadi tipe P itu sendiri dia memiliki 3 regen. Jadi tipe P, N, P. Sedangkan transistor NPN sama juga terdiri dari 3 regen. Jadi ada regen N, regen P, dan regen N lagi. Dimana kita tahu transistor yang ada di regen N itu sebenarnya terdiri dari atom Si dengan 4 elektron valensi. Sedangkan kalau misalnya dia agar menjadi menjadi semikonduktor, maka kita harus memberikan satu atom kita melalui suatu proses yang namanya doping, di mana kita injeksikan dalam satu ikatan materi Si ini agar dia mempunyai satu elektron bebas. Jadi kan aslinya seperti ini. Kalau misalnya atom Si ini kita gabung, karena dia atom Si itu adalah dia memerlukan 2 elektron valensi agar dia membentuk suatu ikatan kovalen atau kovalen bonding ya. Jadi nanti setelah atom Si ini digabung dalam bentuk suatu material itu dia seperti ini. Si dia seperti ini. Seperti yang kita pelajari minggu lalu. Seperti ini. Dan seterusnya seperti ini. Ya, kira-kira seperti ini. Kemudian agar dia menjadi suatu material tipe N, maka kita injeksikan satu atom dengan elektron valensi 5, misalnya Ar, kita ganti dengan OAS. Maka karena AS itu memiliki 5 elektron valensi, maka dia akan ada satu yang keluar atau elektron bebas. Nah, ini nanti yang menyeberang ke sebelah, di mana atom yang lain yang tipe P itu, yang tipe P, dia kekurangan satu elektron valensi. Jadi yang ini kan tadi tipe N. Yang tipe P itu, yang ini kita injeksikan misalnya dengan atom boron atau Al dari tabel periodik dengan elektron valensi 3. Jadi kalau elektron valensi 3 misalnya boron B atau R ya. Jadi ini kurang 1. Jadi dia sifatnya lubang, disebut dengan lubang. Nah, yang N nanti ini, yang kelebihan ini dia akan masuk ke sebelah untuk mengisi, sehingga dia terjadi perpindahan elektron, maka mengalirlah arus listrik. Itulah proses dari material dioda. Namun apabila dengan konfigurasi transistor, maka dia memiliki
3 region ya. Jadi karena ini baru 2, kalau misalnya dia ada tipe PNP seperti ini, maka satu struktur atom P ini ditambahkan lagi di sebelah sini jadi 3. Jadi di sini ada, oh ini sudah messy. Jadi di sini ada lagi P dengan atom Si. Seperti ini. Jadi ada PNP. Kemudian kalau misalnya dia tipe NPN, maka di sini di sebelah region ini ada lagi tipe N. Jadi dia seperti di sini. Jadi ini enggak ada, jadi ini NPN. Jadi ini untuk material dasar suatu transistor. Nah, sekarang kita maju lagi. Jadi kita akan membahas sebenarnya apa sih kegunaan transistor itu. Transistor itu digunakan dalam berbagai alat elektronik. Di antaranya adalah untuk sebagai penguat, kemudian ada juga sebagai amplifier. Penguat dan amplifier hampir sama ya. Kemudian sebagai switch atau saklar, pembangkit osilator, kemudian sebagai multi-stack amplifier, dan banyak lagi fungsi-fungsinya yang lain. Namun hari ini yang kita pelajari adalah transistor yang berfungsi sebagai switch saja. Karena kalau misalnya kita membahas transistor dalam fungsi-fungsinya yang lain, tentu sangat banyak dan akan sangat menyita waktu kita. Nah, untuk ekivalen transistor sendiri, sebenarnya dia misalnya kita gambarkan seperti ini. Misalnya di sini NPN, dia ada 3 buah terminal. Jadi terminalnya itu sini emitter, kemudian di sini kolektor, di sini namanya basis. Kalau dalam struktur diodanya, dia itu seperti 2 buah dioda yang saling berhadapan seperti ini. Nah, ini emitter, ini kolektor, ini basisnya. Nah, kalau misalnya transistor tipe PNP, dia juga sama, hanya saja dia struktur bahannya berbeda. Dia susunannya yang berbeda ya, susunannya. Jadi di sini misalnya ini adalah emitter, ini kolektor, ini adalah basis. Nah, sedangkan untuk rangkaian susunannya dalam bentuk dioda, dia itu seperti ini ya. Jadi katoda dengan katoda saling berhadapan. Nah, dia itu seperti ini. Kalau misalnya ekivalennya terhadap dioda ya, ini emitter, kolektor, dan basis. Kalau dioda kan kita tahu bahwa dia seperti ini ya, ini anoda, ini cathode. Maka ini sama juga, ini anoda, katoda, anoda. Di tengahnya ada basis. Kalau dioda kita tahu ini tadi adalah arus, sedangkan ke sini adalah arah elektron ya. Arah elektron bergerak. Jadi dia terbalik. Jadi tidak sama antara arah arus dan arah elektron. Nah, kalau misalnya dari kiri ke kanan, dari anoda ke katoda, ini namanya disebut forward ya, atau arus maju. Arah tegangan maju. Kalau ini arusnya mengalir. Ini benar. Kalau misalnya dari kanan ke kiri, namanya arus reverse atau terbalik, di mana katoda tidak bisa menyeberang ke anoda karena ada sifat dari depletion region yang memblok pergerakan dari elektron. Pergerakan dari arus, bukan elektron. Oke, nah, misalnya kita mengambil sebuah contoh kasus transistor misalnya transistor 2N222A 222 Ford, jadi 4 angka 2-nya ya. Dia mempunyai 3 buah kaki, misalnya ini elektron, basis, kolektor. Ini adalah konfigurasi dari
transistor 2N 2222A, 4 duanya. Nah, simbolnya sendiri adalah seperti ini. Misalnya untuk tipe NPN ya. Untuk tipe NPN, simbol dari transistor itu dia seperti ini. Panahnya keluar. Nah, ini yang kita sebut dengan emitter. Ini kolektor dan yang ini adalah basis. Sedangkan untuk tipe PNP ini panahnya arahnya ke dalam ya. Arahnya ke dalam. Nah, ini emitter, ini kolektor, ini adalah basisnya. Dimana kalau tipe N ini yang kolektornya ini tersambung dengan plus. Sedangkan basisnya dia juga lari ke plus. Menuju tegangan positif. Sedangkan di emitter sendiri, yang emitternya ini menuju tegangan positif dari sumber arus, kemudian yang kolektornya itu dia ke ground atau ke 0. Yang ini dia basisnya dia juga diarahkan menuju ke ground. NPN juga gitu ya, emitternya itu dia menuju ke ground. Jadi NPN ini, tipe NPN dengan PNP ini adalah kebalikannya ya, di mana ini basisnya menuju positif, kolektornya juga selalu positif, dan emitornya menuju ke ground. Jadi arusnya itu mengalir dari basis dan dari kolektor turun ke bawah sampai ke emitor, ke 0. Sedangkan untuk tipe PNP, arusnya itu mengalir dari emitter. Jadi dari emitter dia ke basis, kemudian turun ke ground lewat basis, kemudian ada juga yang turun ke kolektor. Jadi betul-betul operasi ini adalah kebalikan dari lawannya ya, jadi NPN dengan PNP, dia berkebalikan sistem operasinya. Oke, selanjutnya kita mempelajari arah arusnya. Nah, untuk tipe NPN, jadi kalau kita gambarkan simbolnya, panahnya selalu ke luar. Jadi ini adalah emitter, ini kolektor, dan di sini adalah basis. Di mana basis itu dia tersambung dengan sumber positif. Ini juga sumber positif. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa yang masuk ke dalam di sini ini disebut dengan IB atau arus basis. Sedangkan yang turun dari sumber positif ini namanya arus kolektor atau IC. Dan yang turun ke bawah ini adalah disebut dengan arus emitter ya, IE atau IE. Sedangkan tipe PNP dia seperti ini. Panahnya masuk ke dalam. Nah, ini adalah emitter, kolektor, dan ini adalah basis, di mana arus basis ini dia ke ground. Kolektor juga ke ground, atau ini juga bisa dihubungkan langsung seperti ini, sama saja. Nah, arus basis arus itu dari emitter sumber positif, dia bergerak ke belakang ke basis, kemudian turun ke ground. Ini namanya di sini disebut dengan IB. Kemudian yang dari emitter ke kolektor ini namanya arus IE, sedangkan yang setelah keluar dari transistor di sini disebut dengan arus kolektor. Namun pada implementasinya transistor NPN lebih banyak digunakan karena
kemudahan kepraktisan dan kesesuaian konfigurasi rangkaian yang dibutuhkan lebih banyak menggunakan transistor NPN. Karena itu kita akan fokus ke transistor NPN. Ini transistor lebih banyak yang digunakan. Nah, untuk menghitung penguatan atau gain pada suatu transistor, maka kita bisa menarik beberapa persamaan dari sini, bahwa arus kolektor itu diperoleh dari perkalian arus basis dikalikan dengan beta. Arus basis dikalikan dengan beta, di mana beta itu sama dengan HFE atau HFE, atau disebut dengan gain atau faktor penguatan atau faktor pengalih. Sedangkan arus emitter itu, arus emitter diperoleh dari arus basis tambah arus kolektor. Kenapa demikian? Karena memang bisa kita lihat bahwa arus basis di sini transistor sebagai simpulnya bertemu dengan arus kolektor, di mana mereka turun ke ground atau ke nol, sehingga untuk memperoleh nilai IE itu diperoleh dari penjumlahan arus basis ditambahkan dengan arus kolektor. Nah, arus IE atau arus emitter diperoleh dari arus basis tambah IC, ini adalah IB kali beta. Berarti ini kita bisa sederhanakan lagi. Kalau misalnya kita keluarkan arus basisnya, berarti arus basis 1 tambah beta ya. Maka kita bisa mendapatkan arus emitter. Nah, ini yang harus kita ingat. Ini. Kemudian yang ini juga ya. Karena ini nanti akan mempermudah dalam perhitungan-perhitungan kita. Nah, HFE atau gain ini masing-masing di tiap transistor berbeda. Jadi dia tidak akan selalu sama. Jadi untuk mengetahui nilainya, maka kita bisa melihat datasheet atau buku yang menyajikan data manual dari transistor tersebut. Jadi sekarang kita coba masuk ke contohnya. Misalnya saya punya sebuah transistor seperti ini. Nah, ini adalah arus basis. Ini yang turun sini arus kolektor. Arus basis itu masuk ke dalam. Kemudian ini adalah arus emitter. Salah. Arus emitter turun ke bawah. Misalnya diketahui arus basis sama dengan 50 mikroampere. Kemudian HFE atau beta sama dengan 200 atau faktor gainnya adalah 200, maka kita bisa mencari arus kolektor sama arus emiternya. Jadi kalau misalnya yang ditanyakan adalah arus kolektor dan arus emiter, maka kita sudah bisa mengetahui arus kolektornya ya dengan arus emiternya. Jadi caranya adalah kita pakai persamaan ini, berarti IC sama dengan arus basis dikalikan dengan faktor penguatan atau gain atau HFE. Maka kita dapat arus basis ini adalah 50 mikroampere dikalikan dengan 200, maka kita dapat 10.000 mikroampere. Nah, harus kita ketahui bahwa 1000 mikroampere sama dengan 1 miliampere. Kalau 1000 miliampere sama dengan 1
ampere ya. Itu harus kita ingat. Maka kalau seperti ini, maka kita tahu bahwa ini nilainya adalah 10 mili ampere. Oke, selanjutnya kita cari arus emiternya. Arus emiternya ini tadi. Jadi kita jumlahkan arus basis tambah arus kolektor. Berarti arus basis tambah arus kolektor. Berarti kita dapatkan arus basis adalah 50 mikroampere tambah 10.000 mikroampere. Berarti sama dengan 10.050 mikroampere atau sama dengan 10,05 miliampere. Itu adalah arus emiter dan arus kolektor. Oke, sekarang kita lanjut lagi dengan menambahkan resistor di masing-masing terminal transistor tersebut. Jadi misalnya saya mempunyai transistor NPN seperti ini saya sambungkan dengan resistor ya. Yang ini juga saya sambungkan dengan resistor. Ini dengan resistor. Nah, kita tahu di sini adalah basis, kolektor, emitter. Emitter itu tanda bila ada tanda panah di situ. Nah, yang ini saya sambungkan dengan sumber baterai 9 volt misalnya. Tahu kan, baterai 9 volt itu adalah baterai yang modelnya kotak. Kemudian yang ini kita sambungkan dengan ground. Jadi bisa dibayangkan juga misalnya ini saya punya sumber baterai. Ini seperti begini ya. Ini sama saja ya. Jadi ini plus minus, bedanya 9 volt. Jadi ini sama saja. Misalnya ini baterainya baterai 9 volt ya. Ini kita hilangkan saja untuk memudahkan pemahaman. Nah, perlu kita tahu bahwa bagaimana menghitung atau mengenali tegangan-tegangan yang ada di resistor, di transistor ini. Jadi yang di sini kita sebut dengan VB atau tegangan basis. Jadi kalau kita ambil voltmeter, kita hitung antara tegangan terminal antara basis dengan 0 ya. Itu namanya VB. Sedangkan yang di sini titik ini kita namakan dengan VC. Jadi antara kita ambil voltmeter, kita hitung antara tegangan di 0 dengan di C. Yang ini kan 0 ya, 0 volt. Ground ini tandanya 0 volt. Kemudian yang di sini kita sebut dengan VE atau tegangan di emitter. Jadi ada 3 buah tegangan pokok di sini, VB, VC dengan VE. Di mana VCE itu adalah tegangan selisih antara kolektor dengan emitter ya. Sedangkan tegangan VBE, VB dengan E itu adalah tegangan selisih di basis dengan di emitter. Jadi kita mengambil sebuah tools multimeter, kita hitung antara dua titik ini. Yang positif kita taruh di B, yang terminal hitamnya kita taruh di E, maka kita dapat tegangan disebut dengan VBE. VBE atau tegangan drop, tegangan yang dikonsumsi oleh dioda pada transistor di sini, ini sebesar 0,6 sampai 0,7 volt. Ini yang paling banyak dipakai pada transistor. Di mana VCB, kalau VCB belum ya, VCB
C dengan B, maka selisih tegangan antara VC dengan VB. Ini semua adalah jenis-jenis tegangan yang harus kita tahu pada operasi sirkuit transistor. Kemudian ada lagi satu yang biasa kita lihat pada rangkaian-rangkaian elektronik, ada namanya VCC. Ini adalah voltage collector collector atau kolektor supply voltage ya. Jadi dia di sini. Ini biasa disebut dengan VCC. Kemudian ada lagi VEE atau emitter supply voltage. Jadi tegangan yang masuk di sumber emitter. Ini biasanya untuk transistor PNP. Kalau ini untuk NPN, VCC. Kalau kita gambarkan sebuah rangkaian baru seperti ini, misalnya rangkaian ini saya hubungkan dengan satu buah dioda, kemudian di sini saya sambungkan dengan sebuah resistor. Nah, yang ini sambungkan dengan resistor, kemudian yang ini kita hubungkan dengan ground. Kita membentuk sebuah rangkaian switching ya. Di sini saya kasih saklar S1. Kemudian ini saya hubungkan dengan sumber baterai ya. Baterainya terhubung ya. Ini adalah bagian 0 volt. Ini misalnya 12 volt ya. Ini RC atau resistor yang terhubung dengan kolektor. Ini kan kolektor. Yang ini emitter, ini basis. Ini saya namakan dengan RB, resistor pada basis. Nah, misalnya gainnya atau beta pada transistor kita tahu adalah 100, maka tentu kita tahu bahwa arus kolektor itu diperoleh dari VCC dibagikan dengan R di C. Maka kita bisa tahu arus yang mengalir pada kolektor ya. Itu kalau dari hukum Kirchhoff. VBE sendiri adalah sebesar 0,6 volt atau tegangan minimum yang diizinkan, yang diberikan pada transistor agar dia dapat bekerja. VBE itu misalnya 0,6 volt. Nah, selanjutnya, kalau kita lihat pada rangkaian ini, arus mengalir dari sini ya. Ini kan sumber tegangannya ya. Jadi arus mengalir dua macam ya. Kalau dia kondisinya seperti ini, saklar terbuka, maka arus hanya mengalir ke atas ya, ke RC, kemudian turun ke bawah. Dia berputar dari atas sampai di kolektor. Nah, arus yang satunya dia nggak bisa lewat basis karena dia terbuka. Jadi karena dia terbuka, nggak ada tegangan masuk di basis, dia tidak bisa memberikan tegangan trigger di basis, maka kolektor ini masih terbuka sehingga dia mentok di sini. Jadi tegangan di sini kita peroleh masih sebesar 12 volt saja karena dia belum terhubung ke ground. Itu dalam kondisi terbuka. Jadi dalam kasus ini LED tidak menyala karena belum ada tegangan masuk di basis. Nah, kalau misalnya saya sudah rangkaian ini saya sambungkan, jadi misalnya saya tutup ini, saya sambungkan, maka ada tegangan masuk ke basis. Basis ini kan membutuhkan tegangan sebesar 0,6 volt saja. Setelah
tegangan 0,6 volt masuk ke sini, maka arus pada kolektor juga bisa lewat, sehingga ini akan menghidupkan LED yang ada di kolektor. Kalau misalnya saya mengisikan nilai dari basis ini sebesar 100 kilo ohm dan nilai di RC sebesar 220 ohm, 220 ya, maka kita bisa mencari arus yang mengalir pada kolektor. Kita juga bisa mencari nilai, misalnya saya memasangkan di sini adalah titik A, kemudian di sini titik D, karena ini sudah ada B, C, E. Ini semuanya sudah bisa kita kerjakan. Misalnya di sini yang ditanyakan adalah arus basis berapa, kemudian arus kolektor, kemudian ditanyakan lagi misalnya tegangan di A. Kalau tegangan di A sudah jelas ya, tegangan di basis, tegangan di basis juga sudah jelas ya, tegangan di C ya, di C, dan tegangan di D. Jadi ini sudah lengkap ya, tegangan A, B, C, D dengan E. Dengan persamaan yang tadi, maka kita bisa mencari nilai-nilai ini, tentu dengan bantuan hukum Kirchhoff Voltage Law. Jadi ini kita minggirkan dulu. Ini akan saya gambar ulang ya. Saya gambarkan ulang. Jadi ini adalah baterai, kemudian di sini adalah switch S1. Ini resistor menuju ke transistor ya. Ini ke 0. Juga ke 0 sama ya. Ini terhubung dengan ini. Cuma dalam hal ini kita nggak gambarkan, tapi sebenarnya sama saja. Kemudian ini kita lanjutkan, ketemu dengan air kolektor. Kemudian ini kita temukan dengan dioda LED. Ini adalah air kolektor, ini namanya air basis, ini switch S1, ini baterai 12 volt, ini basis, kolektor, emitter. Ini dioda, tegangannya sebesar 2 volt. Dia membutuhkan tegangan sebesar 2 volt untuk bisa aktif. Di basis ini saya berikan nilai 100 kilo, kemudian yang ini kita berikan nilai 220 ohm ya. Nah, seperti yang di soal tadi, yang ditanyakan adalah titik-titik tertentu ya. Misalnya di sini kita kasih titik A, di sini titik D, titik B, C dan E sudah ada. Nah, yang ditanyakan adalah arus basis, arus kolektor, VA, VB, VC, dan VD. Sekarang kita sudah bisa mulai mengerjakan. Nah, untuk pertama-tama yang kita kerjakan adalah mencari arus di basis. Arus di basis itu adalah tegangan di titik A. Ini kan sepanjang ini semua tegangan titik A. Kalau misalnya switchnya sudah close, ini misalnya sudah close, sudah tersambung, tegangan di titik A kurangkan dengan tegangan drop di RB, sehingga kita bisa dapat tegangan di B dengan E. B dengan E sendiri adalah tegangannya sebesar 0,7. Itu yang saya lupa tuliskan ya. VBE itu adalah 0,7 syarat transistor untuk aktif, sedangkan
faktor penguatan dari transistor sendiri adalah misalnya diketahui sebesar 100. Nah, V di RB, V di RB atau tegangan drop di RB itu sebesar 12 tegangan di titik A dikurangkan tegangan di B dengan E atau sebesar 0,7. Tegangan di sini adalah 0,7 kalau kita hitung terhadap ground. Maka kita dapatkan sebesar, atau kita sederhanakan aja ya menjadi 0,6 agar mempermudah perhitungan kita. Kita pakaikan nilai 0,6 saja ya. Berarti kita di sini kita dapatkan sebesar 11,4 volt. Itu tegangan drop di RB. Karena kita sudah dapat tegangan drop di RB, maka kita bisa menghitung arus basisnya. Arus basis sama dengan, atau arus di RB sama dengan V per R ya. V per R ya. V di RB dengan RB. Maka di sini kita dapatkan tegangan di RB adalah 11,4 dibagikan dengan 100 kilo. Maka di sini kita peroleh nilai 11,4 dibagi 100.000. Maka kita dapatkan 1 kali 10 pangkat 1,14 kali 10 pangkat minus 4 atau sama dengan 0,114 mili ampere ya. Ini tadi masih dalam satuan ampere. Nah, selanjutnya karena kita sudah ketahui nilai di basis, maka kita bisa menghitung arus pada kolektor ya. Arus kolektor tadi kita tahu bahwa arus kolektor sama dengan arus basis dikalikan dengan beta. Maka bisa kita hitungkan, kalau ini kita jadikan dalam satuan ampere, maka kita pakai ini ya, 1 kali 1 4 kali 10 pangkat minus 4 kalikan dengan 100 ya. Ini kalikan dengan 100, maka kita dapatkan 0,0114 ampere atau sama dengan 11,4 mili ampere. Maka kita sudah dapatkan arus IB, kita juga sudah dapatkan arus IC. Jadi IB dengan IC sudah kita selesaikan. Selanjutnya kita mencari tegangan di A. Kalau tegangan di A ini sudah sangat clear, dia ada di region 12 volt. Kemudian karena arusnya sudah kita ketahui, arus di kolektor ini adalah arus yang mengalir di sini, loop ini sebesar 11,4 mA, maka kita sudah bisa mencari berapa tegangan yang ada di RC, tegangan drop yang ada di RC. Karena untuk memperoleh tegangan di D, maka kita harus mengurangkan tegangan baterai atau 12 kurang tegangan drop di RC, maka kita dapat tegangan di D. VA adalah 12 volt, berarti VD sama dengan VA kurang tegangan drop di RC. Tegangan drop di RC sama dengan V sama dengan I kali R ya. I RC kali RC sendiri.
RC ini arus yang mengalir di sini kan sama, adalah 0,0114 dikalikan dengan 220, maka kita dapatkan 0,0114 dikalikan dengan 220 sama dengan 2,508 ampere ya. Ini masih satuan ampere. Nah, karena kita sudah dapat nilai VRC, maka ini bisa kita masukkan langsung ke sini. Berarti VD sama dengan VA12 berarti 12 kurang VRC 2,508 sama dengan 12 kurang 2,508 sama dengan, kita dapatkan 9,492 volt. Berarti di sini kita bisa isikan tegangan di sini adalah 9,492. Sedangkan tegangan arus di tegangan drop di sini tadi adalah ini bukan ampere ya, ini volt. Karena dia adalah tegangan, maka satuannya volt. Berarti tegangan drop di sini tadi adalah 2,508 ya. 2,508 volt. Oke. Selanjutnya kita mencari tegangan di kolektor. Tegangan kolektor adalah tegangan yang diperkurangkan dari VD kurang tegangan LED, maka dapatlah kita tegangan di kolektor. Berarti VC sama dengan VD kurang V LED ya. V LED. Berarti VD adalah 9,492 kurangkan 2 volt ya. Berarti sama dengan 7,492 volt. Itu adalah tegangan di C. Berarti kita sudah memperoleh semua tegangan yang kita cari ya. Berarti kita sudah menyelesaikan tadi adalah arus basisnya. Arus basis kita sudah dapat. Kemudian arus kolektor juga kita sudah dapat. Kemudian VA adalah 12 volt. Kemudian kita juga cari tegangan di basis. Tegangan di sini adalah 0,7 ya. Saya lupa tulis. VB atau VBE dengan VB sama ya, karena ini 0. VBE adalah selisih B dikurangkan dengan VE sama dengan 0,6. Tadi sudah kita sederhanakan ya, untuk menyederhanakan perhitungan. Kemudian kita juga sudah memperoleh nilai VC. VC itu adalah 7,492, sedangkan VD 9,492. Nah, dengan selesainya rangkaian dasar ini, maka kita akan melangkah ke selanjutnya, yaitu mengenai 3 region transistor atau 3 region kerja dari sebuah transistor. Jadi transistor itu mempunyai 3 region kerja ke transistor ya. 3 region transistor. Nah, transistor NPN, kalau misalnya saya gambarkan seperti ini, jadi ini adalah syarat-syarat dari sebuah transistor untuk bekerja. Saya gambar lagi seperti ini.
Jadi transistor itu dia di sini misalnya saya sebutkan ini adalah cut off region. Inilah cut off region. Kemudian di sini active region. Jadi region di mana transistor bekerja. Sini region di mana transistor cut off atau tidak bekerja sama sekali. Kemudian ini adalah region saturasi atau saturation. Saturasi. Nah, kalau transistor berada pada cut off region, ini terjadi bila mana tegangan di basis lebih rendah dari tegangan yang ada di emitter. Tegangan basis lebih rendah dari tegangan yang ada di emitter, atau VBE lebih kecil dari 0,6 volt. Jadi di sini misalnya emitter, ini kolektor, ini basis. Tegangan di basis itu dia rendah atau kita berikan tanda minus, sedangkan di emitter itu adalah lebih besar. Jika tegangan di basis itu lebih rendah daripada tegangan yang ada di emitter, maka dia akan cut off atau transistor tidak bisa bekerja. Pada saat kondisi ini, maka tegangan di kolektor atau tegangan di emitter itu sama, dan arusnya selalu pasti 0 ampere atau cut off, artinya transistor tidak bekerja, karena syaratnya tadi bahwa untuk memfungsikan sebuah transistor kita perlu menyuplai basisnya tegangan sebesar 0,6 volt. Bila mana dia tidak dapat suplai sebesar 0,6 volt atau lebih rendah dari tegangan yang ada di emitter, maka transistor tersebut tidak mungkin bekerja. Nah, selanjutnya di region yang kedua atau region aktif. Misalnya ini emitter, ini basis, ini kolektor. Active region adalah syaratnya adalah tegangan di basis dan emitter itu lebih besar 0,6 volt atau sama dengan 0,6, lebih besar atau sama dengan 0,6 volt. Karena itu adalah syarat di mana basis kita trigger agar kolektor dengan emitter bisa bersambung sehingga arus mengalir dan elektron bisa lewat. Sedangkan untuk saturasi juga sama. Jadi dia basis dengan emitter itu lebih besar dari 0,6 volt. Nah, bedanya ada di mana bahwa untuk tegangan aktif basisnya itu dia lebih rendah daripada emitter. Jadi emitter ini lebih positif dan kolektor juga positif. Jadi basis itu lebih rendah. Oh, ini salah, ini minus ya. Jadi ini sama-sama nilainya rendah dan lebih tinggi pada kolektor ya. Karena ini nggak mungkin positif ya. Kalau positif maka dia kasusnya cut off. Dia harus rendah, lebih rendah daripada emitter. Jadi V basis emitter itu sebesar 0,6 volt, atau dia berada pada rentang 0 VCE dengan VCC. Jadi tegangan kolektor emitter dia ada di antara 0 dengan tegangan positif. Sedangkan pada mode saturasi di mana tegangan di basis itu lebih besar dari tegangan yang ada di kolektor. Kolektor itu tegangannya lebih rendah. Dan emitter juga
dia lebih rendah. Maka ini adalah mode saturasi di mana tegangan kolektor emitor itu sama dengan 0. Jadi terjadi saturasi pada transistor. Oke, mudah-mudahan hari ini cukup. Selanjutnya kita akan minggu depan kita sudah mulai masuk pada rangkaian digital. Jadi sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.